Halo, ketemu lagi dengan aku, Sony Adam Saputra. Kembali lagi di channel yang random ini. Emang enaknya kalau kita punya di sore hari ini ya, nggak kelihatan sore hari karena pakai lampu. Enaknya kalau kita menikmati waktu sembari menikmati satu buah hidangan gitu ya. Dan aku harap kalian punya hidangan yang bisa kalian nikmati sambil nonton video ini gitu ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Di hari ini, di video kali ini, aku akan membuat sebuah clarification sesuai dengan judulnya, sesuai dengan judul yang ada di YouTube ini, yaitu sebuah clarification atau sebuah klarifikasi. Apa ya klarifikasi? Peninjauan ulang, bukan peninjauan ulang ya, pemaparan kembali pemaparan kembali tentang apa saja sih yang mau aku luruskan sebelum kita beranjak lebih jauh lagi video ini. Ini kalau tidak salah ini adalah video nomor berapa ya, 22 atau 23, aku nggak tahu, aku lupa, nanti bisa dicek. Oke, kemarin sesuai dengan request dari temanku di WhatsApp ya, dia bilang kenapa sih kok videomu pakai lu gue gitu, kenapa sih videomu pakai lu gue, padahal kan kamu orang Jogja gitu, sangat tidak sesuai dengan tempatnya gitu. Oke, sebelumnya aku lurusin dulu bahwa aku menggunakan kata ganti atau pronoun lu gue itu karena diilhami dari tahun 2006 kan aku mulai merambah ke dunia media, yaitu diawali dengan blog. Itu kata gantinya menggunakan lu gue gitu, jadi kayak aku nggak tahu biar apa, tapi kayaknya waktu ngetik itu udah langsung otomatis pakai kata lu gue. Begitu juga dengan teman-temanku yang lain, yang satu fellow blogger gitu juga, beberapa ada yang menggunakan kata ganti yang sama kayak gitu. Maka ya udah, akhirnya lama-lama itu terbawa, tapi cuma sebatas di media aja, maksudnya di written language gitu ya, kayak mungkin di Twitter atau di Facebook. Mungkin aku juga pernah menggunakan kata itu, kata lu gue gitu, bukan berarti aku orang Jakarta gitu ya. Terus kemudian waktu buka YouTube ini, kemudian aku mulai berpikir lagi, awalnya aku mau pakai apa nih kata gantinya gitu, yang lebih natural gitu. Aku kemarin dari episode 1 sampai episode yang terakhir sebelum ini mungkin menggunakan kata ganti lu gue, dan kemudian dengan adanya statement itu kemudian aku mencoba untuk membuat voting di beberapa media, yaitu di Twitter dan di Instagram gitu ya. Dan di Instagram 60% itu menyarankan aku untuk menggunakan kata gantinya aku kamu aja. Kemudian 20% nya tetap lu gue, 20% nya bebas, terserah kamu gitu. Terus untuk yang di Instagram itu aku lupa berapa persennya, pokoknya sekitar 68% kalau nggak 62% menyarankan untuk menjadi aku kamu saja gitu. Jadi yang sisanya sekitar 30% menjawab lu gue gitu. Dan oke, mungkin memang harus ada perubahan itu, jadi aku berusaha untuk menggunakan kata aku dari awal video ini, walaupun mungkin agak susah, tapi akan aku usahakan untuk
konsisten, jadi tidak apa tiba-tiba jadi apa gitu. Cuman kadang-kadang ya mungkin susah ya, tapi ya akan aku coba gitu ya, biar lebih tidak terlalu Jakarta sentris aja gitu. Terus kemudian apalagi ya mau tak clarification ya, selain aku kamu tadi mungkin adalah dia juga bertanya kenapa channel ini random sekali, kayak kadang-kadang masak, kadang-kadang review buku lah, kadang-kadang itu nggak jelas kayak itu loh. Sebenarnya segmenmu siapa gitu ya. Ya itulah, sebenarnya aku juga kemarin sempat bingung apakah aku ingin membuat ini sebagai satu genre khusus yang akan membahas sebuah hal yang khusus, atau generalis, artinya dekat dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita tidak harus berpikir keras untuk membuat sebuah channel, tapi ya udah apa yang kita bisa bagikan. Ilmu itu kan banyak ya, nggak harus cuman satu sisi aja. Misalnya kalau kita bisa punya pengetahuan di banyak hal, ya kenapa tidak untuk dibagikan. Dan di sini aku merasa mungkin pengetahuanku bisa aku bagikan di sini gitu kan. Jadinya multi genre, multi lintas disiplin gitu. Kadang-kadang tahu-tahu ngomongin tentang bahasa, kadang-kadang ngomongin tentang sains, mungkin nanti kadang-kadang ngomongin tentang politik, situasi tertentu atau apa, mungkin kan bisa jadi seperti itu. Bukan berarti aku ahli di bidang semuanya, tapi memang ya kita kan bisa menjadi pengamat kan gitu. Tapi kalau memang kita punya basic di situ, kayak misalnya ada pengalaman kayak masak gitu kan, itu aku pernah belajar tentang teori masaknya sendiri itu di sekitaran tahun 4 tahun yang lalu sekitaran, dan itu aku pelajari semua, tapi bukan les di suatu institusi yang bersertifikat. Cuman ya yang penting kan kita punya pengetahuan ya, basicnya apa, kita bisa bagikan ke orang lain gitu aja intinya sih. Seberapa channel itu bisa berbagi pengetahuan dengan antara yang punya channel dengan yang mendengarkan, itu sebenarnya adalah proses pertukaran informasi itu terjadi gitu loh. Jadi apapun kontennya sebenarnya itu adalah sebuah pengetahuan gitu loh, tergantung bagaimana kalian menyikapinya gitu loh gitu. Dan aku berusaha untuk menyajikan konten yang selalu berfaedah ya, walaupun mungkin ada yang tidak terlalu berfaedah, seperti konten nggak tahu aku kayak misalnya aku cuma main game doang itu ya, sebenarnya untuk break aja sih. Jadi ada kayak konten-konten yang bagus memang aku jarakin, sehingga ada untuk mengisi waktu luang itu aku kasih konten yang ringan-ringan aja gitu. Terus juga aku akan berusaha untuk terus update setiap hari di jam 6 sore, jadi kecuali hari Minggu, karena biasanya hari Minggu aku gunakan untuk konten memasak. Jadi aku pengennya orang bangun pagi kemudian nonton YouTube kemudian langsung praktek gitu ya, pengennya sih begitu. Cuman ya aku juga nggak tahu nanti ke depan bagaimana, apakah masaknya dihilangkan entah gimana. Memang aku juga mau masak gitu, tapi ya kita lihat saja nanti ke depan. Terus ada satu lagi kemarin oh iya, aku penasaran, ada sebuah komentar netizen, dia menyebutkan bahwa suaraku mendesah. Memang iya, di mana sih bagian yang mendesahnya? Karena
mungkin bukan mendesah ya, memang suaranya begini, kayak apa namanya, ambitusnya atau jangkauan nadanya itu ya segini. Jangkauan nadaku kan apa namanya, bariton ya, ya sekitar itu. Jadi ya agak tinggi sedikit, tapi tidak bisa terlalu rendah. Kalau pernah aku ukur itu tidak bisa lebih rendah daripada fa titik bawah gitu. Jadi tidak bisa se ngebas itu gitu loh, begitu. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya dirasa suaranya agak mendesah-desah gitu. Dan lagian kan di syuting di kamar gini kan mendistraksi orang lain yang ada di luar gitu ya, takutnya mereka terdistraksi. Dan jadi aku harus kayak pelan-pelan gitu loh. Maksudku mungkin aku bisa kayak teriak-teriak hahaha gitu bisa, tapi kan takutnya nanti ada yang sedang tidur atau apa. Jadi aku karena saking amplitudo suaranya tidak kerak tinggi, maka akhirnya terjadi pendesahan itu tadi di pita suara itu, mungkin ya seperti itu. Jadi ya minta maaf sekali lagi kalau misalnya ada sebagian suaraku yang mendesah gitu ya. Ya terserah kalian mau bilang apa gimana, whatsoever itu. Intinya semoga konten-konten ke depan lebih bervariasi. Ada sebuah hal yang namanya project. Jadi nanti ada sebuah konten yang namanya project. Itu artinya kalau konten ini biasanya cuma satu kali take itu satu selesai, kecuali yang seri ya. Ini ada sebuah konten yang dia project, artinya dia jangkanya agak lama. Nah kita mulainya dengan apa? Penginku sih ada kayak begitunya. Jadi ada yang bisa diikuti dari sepak terjang itu gitu ya. Mungkin begitu. Kalau ada masukan langsung aja komentar di kolom komentar di bawah. Saya tidak akan menonaktifkan itu semua, mungkin gitu. Oke, selamat beristirahat karena ini sudah mau malam ntar lagi gitu. Dan terima kasih telah menonton video clarification yang sebenarnya tidak clarification juga, cuman agak untuk membuat sama aja ya, sama persepsinya sama gitu. Oke, sampai jumpa ke konten-konten yang lain, dan selamat jumpa. Salam random.